Ini sudah di-record ya? Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini di kelompok 14 akan mempresentasikan tentang analisis neraca massa ekstraksi alginat dari mikroalga. Oke, jadi anggota kelompok ada Naifatul Ariba, Dekira Yasmin, Amelia Puspa, dan Hikmah Hamasa. Yang pertama ada pendahuluan. Indonesia memiliki banyak spesies makhluk hidup yang berpotensi sebagai sumber energi dan bahan baku untuk produksi bahan kimia terbarukan. Contoh biodiversitas tersebut adalah makroalga. Penggunaan alga, terutama makroalga, sebagai sumber biofuel dan bahan kimia terbaru sebenarnya sudah banyak diketahui, namun belum banyak dikembangkan oleh industri skala besar di Indonesia. Makroalga juga mengandung suatu senyawa hidrokoloid yang sering dipakai dalam industri farmasi, kosmetik, dan bioteknologi sebagai agen pembentuk gel atau agen penstabil dan pengemulsi. Terlepas dari beberapa keuntungan dari makroalga, keberlangsungan biofineri berbasis makroalga bergantung pada kinerja ekonomi dari proses yang terlibat dalam konversi makroalga menjadi biofuel dan atau bahan kimia lainnya pada skala industri dan kemungkinan menggunakan alginat sebagai produk bernilai sebagai tambah bentuk penerapan prinsip biorefinery. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada bahan-bahannya. Yang pertama makroalga macrocystis pyrifera adalah spesies rumput laut raksasa yang banyak ditemukan di pantai Pasifik Amerika Utara. Spesies ini mampu tumbuh hingga mencapai 60 meter. Spesies ini hidup pada kedalaman kurang dari 40 meter, suhu kurang dari 20 derajat Celcius, dan pada permukaan keras seperti bebatuan di dalam laut. Macrocystis pyrifera termasuk dalam rumput laut coklat yang banyak menghasilkan alginat. Yang kedua, alginat di alam. Alginat terdapat pada dinding sel alga sebagai campuran dari garam kalsium, kalium, dan natrium asam pada alginat. Alginat adalah polisakarida alga yang berfungsi untuk memberikan ketahanan mekanik pada alga berupa sialan agar dapat bertahan di perairan. Oleh karena itu, karakteristik dari polisakarida alga mirip gel dan lendir. Alginat banyak digunakan dalam industri pangan, farmasi, kosmetik, dan bioteknologi. Alginat berfungsi sebagai gelling agent, agen stabilisasi, dan pengemulsi. Selanjutnya, ada alat. Yang pertama, ada pompa vakum. Pompa vakum ini digunakan untuk menciptakan vakum yang diperlukan dalam proses filtrasi. Yang kedua, ada rotary vacuum filter, yaitu alat utama yang digunakan untuk memisahkan padatan dan cairan selama proses ekstraksi. Yang ketiga, ada mesin pemotong atau penggiling yang digunakan untuk mempersiapkan makroalga sebelum proses ekstraksi. Yang keempat, ada reaktor atau wadah ekstraksi yang digunakan untuk melarutkan alginat dari alga menggunakan pelarut. Yang terakhir, ada bejana pengukur dan termometer yang digunakan untuk memonitor suhu dan volume bahan yang digunakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, proses pembuatan. Yang pertama ada filtrasi. Filtrasi adalah suatu operasi yang bertujuan untuk memisahkan padatan dari suatu larutan dengan cara mendorong larutan melalui medium filter atau saringan. Proses ini memanfaatkan perbedaan tekanan pada input atau output medium filter untuk mendorong lingkungan melewatinya. Perbedaan tekanan dapat diperoleh dari gaya gravitasi maupun menggunakan pompa untuk memberikan dorongan pada larutan. Prinsip yang digunakan dalam pemisahan bioproduk melalui proses filtrasi
adalah perbedaan ukuran molekul padatan atau cairan. Cairan pada umumnya memiliki ukuran molekul yang lebih kecil daripada padatan sehingga dapat melewati lubang atau pori pada medium filter. Oleh karena itu, kemurnian hasil filtrasi akan sangat dipengaruhi oleh ukuran pori pada medium filter. Larutan yang telah melalui tahap filtrasi akan terpisah menjadi filtrat dan padatan residu filtrasi atau disebut cake. Next. Selanjutnya proses kedua yaitu ketahanan kue khusus. Proses filtrasi menghasilkan filtrat atau residu yang disebut dengan cake. Terdapat dua jenis cake yaitu incompressible cake dan compressible cake. Ketahanan kue spesifik adalah parameter yang menentukan filterabilitas, suspensi, dan bergantung pada tekanan. Ketahanan kue yang spesifik menentukan beberapa cepat proses filtrasi yang perlu dilakukan. Salah satu metode untuk menentukan ketahanan kue tertentu adalah dengan mengukur volume filtrat sebagai fungsi waktu selama proses filtrasi pada suhu konstan. Ketahanan kue spesifik berbanding lurus dengan tekanan. Selain itu, ketahanan spesifik kue juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan ionik seperti pH. Next. Proses keempat yaitu filter vakum putar. Pada RVF, larutan akan masuk pada bagian bawah drum dan disedot menggunakan perbedaan tekanan yang besar. Kue akan terbentuk pada permukaan drum dan kemudian dikeringkan. Ketebalan kue pada permukaan drum akan semakin meningkat sehingga diberi pisau pemotong untuk mempertahankan ketebalan kue pada permukaan drum. Keuntungan menggunakan RVF adalah sistem ini dapat bekerja secara kontinu dan dapat menggunakan pre-coating untuk membantu proses filtrasi. Selanjutnya metode di sini penelitian ini menggunakan peralatan filtrasi berupa rotary vacuum filter untuk memisahkan alginat dari makroalga. RVF digunakan karena dapat dioperasikan secara kontinu. Pompa terhubung dengan RVF untuk menjaga tekanan vakum. RVF yang digunakan memiliki luas penampang filter sebesar 1,15 meter persegi. Feed broth yang akan difiltrasi pada penelitian ini merupakan larutan berisi makroalga dengan densitas sebesar 1,41 gram per sentimeter kubik, diasumsikan sama dengan densitas natrium alginat. Volume yang akan difiltrasi sebesar 700 liter dengan laju alir feed bond yang masuk ke dalam RVF sebesar 5.902 kg per jam. Lalu pada penelitian jurnal ini menyatakan bahwa waktu filtrasi tersebut tergantung pada viskositas feed bond. Viskositas kaldu pakan menurun jika dilakukan pengenceran yang lebih besar. Waktu filtrasi pada viskositas 20, 30, 45, dan 60 MPAS secara berturut-turut adalah 55,1, 59,5, 64,6, dan 87,5 menit. Lalu yang kedua, terdapat metode penentuan neraca massa. Jadi kaldu pakan yang masuk ke RVF terdiri dari air dan natrium alginat itu hasil ekstraksi. Kaldu tersebut difiltrasi dan menghasilkan filtrat dan filter cake. Filtrat dan filter cake terdiri dari natrium alginat dan air dengan jumlah natrium alginat di filter cake lebih banyak daripada di filtrat. Penentuan neraca massa filtrasi menggunakan data tambahan dari penelitian yang dilakukan oleh Konda. Berikut diagram alir prosedur proses filtrasi natrium alginat. Jadi di feed itu masuk 5.780 kg air dan 122 kg natrium alginat.
terus dimasukkan ke dalam rotary vacuum filter, itu yang keluar filter cake-nya 281,63 kilogram per jam air, dan yang keluar 94,37 kilogram natrium alginat. Jadi hasil yang didapat dari filtrat tersebut adalah menjadi 5.498,37 kilogram per jam air, dan natrium alginatnya sebesar 27,63 kilogram per jam. Oke. Selanjutnya ini ada rincian dari neraca massa seperti yang udah dijelaskan oleh teman saya bahwa feedbroth itu aliran yang masuk, kemudian dihasilkan filtrat sebagai rendemen dan filter cake sebagai residu. Next. Selanjutnya ada pembahasan aliran feed kaldu atau aliran yang masuk ke RVF sebanyak 5.902 kg per jam yang mengandung 122 kg per jam natrium alginat. Dalam proses filtrasi, feedbroth menghasilkan filtrat dan filter cake atau residu filtrasi. Hasil menunjukkan konsentrasi natrium alginat lebih banyak terdapat di filter cake, sedangkan pada filtrat natrium alginat hanya sebesar 27,63 kg per jam. Hal ini menunjukkan bahwa proses filtrasi yang dilakukan dengan menggunakan RVF tidak mampu menyaring natrium alginat secara menyeluruh. Selanjutnya, pada air dari kaldu pakan mengalir ke aliran filtrat, yaitu sebesar 5.498,37 kg per jam, dan sisanya tertahan pada filter cake sebanyak 281,63 kg per jam. Next. Oke, selanjutnya komponen feed kaldu, filtrat, dan filter cake hanya terdiri atas natrium alginat, dan itu salah ya teman-teman, harusnya air. Oleh karena itu, proses filtrasi natrium alginat menggunakan RVF menghasilkan filter cake dan filtrat dengan konsentrasi natrium alginat secara berturut-turut 25,1%. Ini berat per berat dan 0,5%. Melalui analisis neraca massa, dapat menentukan perolehan natrium alginat yang dihasilkan dari proses filtrasi dengan RVF. Perolehan natrium alginat pada filter cake dan filtrat secara berturut-turut diperoleh sebesar 77,35% dan 22,65%. Next. Baik, dari kelompok 15, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Iya, silakan Indri. Perkenalkan, nama saya Indri Kartika dengan NIM 050. Jadi, mengapa ukuran molekul menjadi faktor penting dalam pemisahan padatan dan cairan selama filtrasi? Dah, kasih. Ada lagi pertanyaan
Kayaknya kita cukupkan cuma 2 karena waktunya terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Fadil Kumaran dengan NIM 077. Apa hubungan antara waktu filtrasi dengan viskositas feed broth dalam penelitian ini? Terima kasih. Mohon maaf Raffi, tadi hubungan antara waktu filtrasi dan apa? Izin menjawab pertanyaan Raffi, apa hubungan antara waktu filtrasi dengan viskositas feed broth dalam penelitian ini? Jawabannya yaitu waktu filtrasi berhubungan langsung dengan viskositas feed broth, yaitu semakin tinggi viskositas larutan, semakin lama waktu yang diperlukan untuk proses filtrasi. Apakah Sudah. Izin menjawab pertanyaan dari Indri, mengapa ukuran molekul menjadi faktor penting dalam pemisahan padatan dan cairan selama filtrasi? Ukuran molekul faktor padatan dan cairan selama filtrasi karena cairan pada umumnya memiliki ukuran molekul yang lebih kecil daripada padatan. Saat larutan dilewatkan melalui medium filter, partikel padatan dengan ukuran molekul yang lebih besar tidak dapat melewati lubang atau pori pada medium filter. Sedangkan cairan dengan ukuran molekul yang lebih kecil dapat melewati pori-pori tersebut tanpa hambatan. Ini menjadikan ukuran molekul sebagai parameter kunci dalam memilih medium filter yang sesuai untuk mencapai kemurnian hasil filtrasi yang diinginkan. Apakah sudah menjawab, Indri? Ya, sudah. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok 14. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kan Zoom-nya bentar lagi mau habis. Ini mau diganti Zoom aja, jadi 2 kali ini. Oke, aku ganti Zoom dulu ya.